Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak Wahyu Jatmiko. Pada video kali ini kakak akan membahas materi pemahaman bacaan dan menulis tema 1 paragraf. Sebelum masuk video jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bimbel Eksis. Oke, langsung saja nomor 1. Oke, paragraf. Dalam mengerjakan bahasa Indonesia teman-teman, terutama UTBK 2019-2020 kemarin, teksnya itu panjang-panjang banget. Jadi terus gimana kak cara ngerjainnya biar cepat? Jadi ngerjain bahasa Indonesia tuh jangan kalian biasakan baca teksnya dulu baru baca soal. Itu salah. Yang benar kita baca soalnya terlebih dahulu, baru apa? Baru kita jawab, baru kita baca teksnya. Jadi kita bisa cepet nih. Oh ini ada di mana sih? Ada di paragraf keberapa sih? Ada di kalimat keberapa sih yang sesuai dengan pertanyaannya? Oke, langsung aja. Nomor 1. Nah, ini pertanyaannya ini ya. Mengapa kebudayaan tradisional mengalami erosi di era globalisasi? Oke. Nomor 1 ini ngebahas globalisasi ya. Jadi bukan berarti paragraf 2. Nah, di kalimat 6 tuh udah mulai dibuka tuh. Dalam era globalisasi, kebudayaan tradisional mulai mengalami erosi. Nah, sesuai kan? Mengalami erosi di era globalisasi. Semua orang, terutama anak muda, lebih senang menghabiskan waktu mengakses internet daripada mempelajari tarian dari kebudayaan sendiri. Orang akan merasa bangga ketika dapat meniru gaya berpakaian orang barat dan menganggap budayanya ketinggalan zaman. 9. Globalisasi akan selalu memberikan perubahan. Kalimat 10. Oleh karena itu harus meneliti apakah sebagai budaya yang masuk tersebut bersifat positif atau negatif. Oke. Jawabannya apa? A. Globalisasi mengakibatkan perubahan kebudayaan. Atau B. Globalisasi asing lebih baik daripada kebudayaan tradisional. Atau C. Kebudayaan tradisional dinilai ketinggalan zaman. Atau D. Kebudayaan tradisional tidak disukai generasi muda. Atau E. Globalisasi dianggap mampu menjawab tantangan zaman. Oke, perhatikan. Nah, kan pertanyaannya mengapa kebudayaan tradisional mengalami erosi? Penjelasannya ada di kalimat 6 sampai 10 di paragraf kedua. Nah, kesimpulannya apa dek dari ini teman-teman? Langsung aja. A. Globalisasi perubahan kebudayaan. Enggak ya. Kalau perubahan kebudayaan berarti budaya apa? Budayanya berubah, ini tidak. Atau B. Kebudayaan asing lebih baik. Tidak ya. Ada dinilai lebih baik. Kalau tadi apa? Nih, orang kan bangga. Oke, kurang tepat. Kebudayaan tradisional dinilai ketinggalan zaman. Dinilai ketinggalan zaman. Ada nggak? Dan menganggap. Kalau menganggap seperti dinilai ya. Karena dinilai itu opini. Menganggap juga opini. Budayanya ketinggalan zaman. Berarti C bisa. Bisa ya. Karena dinilai ketinggalan zaman. Yang D. Kebudayaan tradisional tidak disukai generasi muda. Apa tidak disukai? Ada nggak keterangan tidak disukai? Nggak ada keterangan ya. Oke, berarti kurang tepat. Di kalimat 6, 7 sampai 10 itu tidak ada kata tidak disukai. Globalisasi dianggap mampu menjawab tantangan zaman. Ada nggak keterangan mampu? Keterangannya ketinggalan zaman. Berarti kurang tepat. Berarti paling tepat jawabannya nomor 1 adalah yang C. Jadi seperti itu. Jadi ngerjain paragraf yang teksnya panjang-panjang itu, kita biasakan baca soalnya terlebih dahulu. Oke, lanjut nomor 2. Nah, manakah pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat di dalam teks? Langsung aja ke soal nomor 2. Manakah pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat dalam? Nah, kalau ada soal kayak gini, pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat, ini mau nggak mau kita baca semua deh. Nggak ada cara cepat, nggak ada cara apa singkatnya buat itu, karena kita harus detail terhadap teksnya. Oke, saya bacain. Dalam beberapa tahun terakhir, mulai banyak pasien, anak, dan remaja yang memiliki keluhan pada tulang belakang. Kalimat 2, padahal rasa sakit seperti ini biasanya dialami oleh orang yang berusia 40 tahun ke atas. Kalimat 3, anak dan remaja ini ternyata gemar menggunakan gadget seperti telepon pintar, komputer, dan tablet. 4, banyak dari mereka yang bermain gadget sambil tengkurap, membungkuk, atau lehernya ke bawah untuk menatap layar monitor.
sehingga kepala membebani leher. 5. Ada pula yang badannya bersandar di kursi dengan posisi layar lebih tinggi daripada mata. 6. Di samping itu juga ada yang memiringkan kepala ke satu sisi untuk menjepit gadget di antara telinga dan pundak ketika menelpon. 7. Apabila ini dilakukan terus-menerus, tulang belakang akan protes dengan mengirimkan sinyal nyeri. 8. Paragraf 2. Ada beberapa macam sensasi nyeri pada tulang belakang seperti ditusuk-tusuk, kesemutan, tersetrum, dan nyeri cenut-cenut seperti sakit gigi. 9. Pada nyeri yang diakibatkan gadget, biasanya sensasinya seperti tersetrum. 10. Nyeri ini memang tak berbahaya. 11. Tetapi jika dibiarkan terus-menerus, nyeri ini bisa merusak tulang belakang. 12. Ada 3 tahapan nyeri pada tulang belakang, yaitu rasa nyeri yang dialami otot, kemudian menjalar ke sendi, dan terakhir mengenai tulang. Pertanyaan yang jawabannya nggak ada di dalam teks. A. Bagaimana rasa nyeri? Ada ya. Rasa nyeri di kalimat 8. Ada berbagai macam. Oke, berarti A. Ada, berarti bukan jawabannya. Karena kita cari yang tidak ada jawabannya. Apa akibat dari rasa nyeri yang tidak diobati? Ada ya. Di kalimat 11 tuh. Tapi jika dibiarkan terus-menerus, nyeri ini bisa merusak tulang belakang. Berarti ada, berarti bukan jawabannya. Yang C. Mengapa banyak anak remaja menderita nyeri pada tulang belakang? Karena kebiasaan tadi tuh. Kalimat 3, 4, 5 sampai 6 itu penjelasan. Makanya banyak remaja yang mengalami nyeri tulang belakang. D. Bagaimana kebiasaan remaja? Ada ya, sama. Sudah jawabannya tadi 3, 4, 5. Kalimat 3, 4, 5, 6. Dia ada, berarti bukan jawabannya. Kapan? Kalau kapan ini ambigu ya. Kapan ini ada nggak penjelasan waktu di dalam teks? Tidak ada. Berarti jawabannya yang tidak ada adalah yang E. Berarti nomor 2 jawabannya yang E. Lanjut nomor 3. Oke, judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah judul yang paling tepat. Keributan kembali terjadi 2 tahun kemudian di Surabaya. Oke, judul itu penggambaran umum ya. A. Keributan mahasiswa Papua. B. Aksi demo aliansi mahasiswa Papua. Aksi demo 1 Desember. C. D. Aliansi mahasiswa Papua. Atau E. Pengepungan mahasiswa Papua. Mahasiswa Papua. Oke, yang tergabung, nah ada 3 tuh. Tergabung dalam aliansi mahasiswa Papua menggelar aksi. Berarti aksi demo aliansi Papua. Judulnya itu yang paling tepat. Masalah keributan itu apa? Pendetailannya. Tapi kalau judul, ingat ya, ketika kita menentukan judul, kita harus cari penggambaran umum dari teks ya. Penggambaran umum dari teks. Jadi patokannya tab teks gitu. Penggambaran umumnya apa? Aksi demo aliansi mahasiswa Papua. Berarti nomor 3 jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 4. Berdasarkan paragraf tersebut, simpulan yang paling benar. Jadi simpulan A. Aksi aliansi mahasiswa Papua dilempari batu oleh ormas dan polisi mengundang keributan. Atau B. Ormas dan polisi membiarkan kekerasan pelemparan batu terjadi begitu saja. Atau C. Aliansi mahasiswa Papua menyebabkan kasus kekerasan yang dilakukan ormas menjadi menguap. Atau D. Aliansi mahasiswa Papua menggelar demo memperingati hari kedaulatan Papua yang berujung kericuhan dan adanya kekerasan. Atau E. Para pelaku pelempar batu ikut memperingati hari kedaulatan Papua bersama aliansi mahasiswa Papua. Nah, ini lihat. 4. Menggelar aksi demo memperingati 1 Desember dianggap sebagai hari kedaulatan Papua. Mereka yang menggelar aksi jalan kaki melalui kapal selam menuju gedung Gerahadi. Aksi itu berujung pada kericuhan. Mahasiswa dilempari batu oleh ormas mengakibatkan 3 mahasiswa bocor kepalanya. Bukan menangkap para pelaku pelempar batu, polisi Indonesia justru memulangkan mahasiswa dan membiarkan kasus kekerasan itu menguap. Oke. Jawabannya mana? Menyebabkan kasus kekerasan yang dilakukan ormas menguap. Ini enggak ya? Ini ambigu ya. Kasus kekerasan
Atau D. Aliansi mahasiswa menggelar demo memperingati hari kedaulatan Papua yang berujung kericuhan. Atau para pelempar batu ikut memperingati, enggak ya? Para pelempar batu justru bikin, kesimpulannya apa? Aksi aliansi. Jawabannya yang D ya, yang paling umum. Jadi kalau simpulan seperti nyari judul, kita cari bentuk umum, penggambaran umum dari teks. Jadi jawaban paling benar 4 yang D. Oke, untuk nomor 5 ini tugas, silahkan kerjakan dan isi jawaban kalian di kolom komentar. Oke, saya berikan waktu untuk kalian baca teks, teman-teman baca teks. Oke, silahkan. Topik utama teks tersebut adalah, jadi topiknya gimana? A. Deforestasi hutan Amazon. B. Kebakaran hutan Amazon. C. Rekor baru hutan Amazon. D. Peningkatan deforestasi. Atau E. Pengertian deforestasi. Oke, jika sudah ketemu jawabannya silahkan isi di kolom komentar jawaban kalian. Jangan ragu-ragu. Ingat, bahasa Indonesia harus teliti. Silahkan isi. Jika sudah, nanti akan kita tindak lanjuti. Oke. Demikian video dari kakak. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.